Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa BTV Jambi, dan kali ini kembali lagi bersama kita Salsa Amelia yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan hari ini tentunya dalam program BTV Inspiratif akan membawa kalian ke tema yang terbaru tentunya. Dan hari ini ada tamu yang spesial datang di studio kita BTV Jambi. Tentunya ada calon Ketua KONI Provinsi Jambi Bapak Sanusi, dan di sampingnya juga ada para pendukung dari cabur. Mungkin Pak Sanusi, pemirsa yang ada di Provinsi Jambi ini ingin lebih dekat dengan seorang Sanusi tentunya ya. Dan pemirsa di rumah, mungkin kita akan menggali lebih dalam siapakah Bapak Sanusi ini dan apa motivasi beliau sehingga bisa mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi. Dan mungkin saya sapa dulu Pak Sanusi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, bersama pendukungnya alhamdulillah baik juga ya. Dan tentunya Pak Sanusi, pemirsa sangat menanti-nantikan bagaimana perkembangan KONI Provinsi Jambi ini selama beberapa tahun ke depannya. Ya. Nah, tentunya hal ini akan ada hal-hal baru tentunya ketika ada pemimpin baru ya Pak Sanusi ya. Tapi apakah yang memotivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi? Boleh dijelaskan? Baik, Mbak Salsa dan sahabat BTV wilayah Jambi yang saya banggakan. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya untuk maju sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi. Yang pertama, saya memang berlatar belakang dari sarjana olahraga. Yang kedua, memang saya pernah jadi atlet. Dan yang ketiga, saya memang berdomisili dan juga aktif di olahraga. Dan yang paling terakhir, sejak 2022 sampai saat ini saya menjadi Ketua ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia untuk Provinsi Jambi. Makanya saya mencoba dengan dukungan dan dorongan dari teman-teman baik dari cabang olahraga maupun dukungan dari KONI Kota Kabupaten maupun penggiat-penggiat dan juga atlet-atlet yang ada di Jambi menginginkan supaya saya mencoba untuk berkiprah maju sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi periode 2025-2029. Latar belakang pendidikan dari mana ya Pak? Latar belakang pendidikan saya dari sarjana olahraga tamat IKIP Padang, sekarang menjadi UMP. UMP, Ya. Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Dan tentunya ini adalah hal baik ya untuk KONI Provinsi Jambi ke depannya. Insya Allah. Didukung oleh cabur. Ya. Dan bagaimana mungkin Pak Raflis atau Pak Ali terkait dukungan untuk Bapak Sanusi? Baik, nama saya itu Muhammad Ali, saya dari cabang kriket, dan pada hakikatnya saya sudah mengikuti daripada cabang olahraga itu memang dari kecil sampai saat ini. Dan pada saat ini, dan saya kebetulan sebelumnya sama-sama dengan beliau, backgroundnya sarjana olahraga, dan beliau ini selama kuliah juga dulu saya tahu beliau ini seorang atlet. Setelah beliau tamat, beliau memang berkiprah. Setelah tamat menjadi seorang sarjana olahraga, beliau masuk ke kepolisian dan saya kayaknya masuk ke kampus. Saya di kampus, beliau ini saya lihat di kepolisian beliau masih aktif menjadi seorang atlet. Setelah beliau berumur, kayaknya beliau ini saya lihat sudah merupakan begitu cinta dengan olahraga. Beliau berkiprah lagi menjadi pengurus cabur. Dan dalam pengurus cabur, kan belakang beliau ini memang hobi dan cinta dengan olahraga. Saya lihat juga beliau ini banyak melakukan manuver supaya cabur yang beliau geluti, kayaknya saya lihat inilah agak pesat karena beliau ini banyak merupakan mungkin dari kepolisian bisa bekerja sama dengan mitra-mitra lain, boleh dikatakan seperti Bapak Angga. Kebetulan cabur yang beliau pimpin, saya lihat begitu maju dan mudah untuk melaksanakan ini.
beliau punya trik sendiri untuk melaksanakan ini. Dan saya lihat juga bukannya kita kepingin hal yang baru, mungkin saya mengapa mendukung Bapak Mas Sanusi, kebetulan beliau ini saya lihat tahu betul dari awal. Mudah-mudahan ada perubahan yang mungkin yang selama ini KONI itu sudah bagus, tapi mudah-mudahan dengan ada beliau mungkin akan lebih bagus lagi. Karena itu tadi ya, ada pembaruan-pembaruan untuk dari setiap tahunnya. Itu harapan kedepannya untuk menjadi KONI Provinsi Jambi lebih baik. Namun ini menarik sekali pemirsa, diperbincangkan oleh Pak Ali bahwa Pak Sanusi ini adalah orang yang berkompeten di bidang olahraga ya, dan tentunya memiliki trik-trik tersendiri. Nah, saya pengen tahu nih dari Bapak Sanusi, trik seperti apa, visi dan misi untuk menjadi seorang Ketua KONI Provinsi Jambi? Ya, visi saya untuk sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi ini yaitu ingin meningkatkan prestasi dan juga ingin memajukan olahraga di Provinsi Jambi dan juga bekerja sama dengan visi Jambi ke depan, yaitu Jambi Mantap. Ya, artinya saya mengharapkan prestasi dan juga kemajuan olahraga diikuti dengan visi Gubernur Jambi, Jambi Mantap. Semoga prestasi olahraga di Provinsi Jambi juga mantap nanti ke depannya. Betul. Itu harapan visi saya. Misi saya ya yang pertama pembinaan atlet. Pembinaan atlet mungkin saya akan bekerja sama dengan kampus. Ya kan di Jambi ini kan ada kampus Universitas Jambi yang notabene menerorkan, menggelorakan dan juga mempunyai atlet-atlet, mempunyai sumber daya manusia dan juga tenaganya. Karena ada fakultas olahraga di sana di Universitas Jambi. Jadi mungkin ke depannya akan bekerja sama bagaimana cara memajukan olahraga dan juga mencari bibit-bibit atlet yang ada di Jambi. Yang kedua, misi saya nanti atletnya kan saya lihat mulai dari sekarang karena saya juga berkecimpung di cabang olahraga. Saya melihat kurang diperhatikan. Jadi banyak atlet-atlet kita Jambi ini yang berprestasi malah berkiprah keluar, lari ke provinsi lain. Jadi mereka banyak berkarir di luar daerah. Ya, sebenarnya dia atlet yang harusnya Jambi, yang harusnya memperjuangkan provinsi dia sendiri kan, tapi karena mungkin perhatian ataupun perhatian dari KONI itu sendiri kurang, makanya atlet itu malah memilih di provinsi lain berkarir di luar daerah lain. Terus misi saya berikutnya, banyak di antara cabur-cabur kita ini yang kurang sarana dan prasarana. Seperti kita lihat sendiri stadion kita di KONI itu, ya kan, sudah banyak yang tidak layak. Sedangkan untuk kemajuan suatu olahraga, untuk meningkatkan prestasi olahraga itu perlu sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Kalau sarana prasarananya kurang, bagaimana atlet mau berlatih? Ya kan, sumber daya manusianya atau anggarannya kurang, tentu atlet ini kan tidak cukup, baik masalah gizi, apalagi berbicara masalah yang lainnya, kebutuhan yang lain. Makanya itu termasuk misi saya akan menarik bekerja sama nanti dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder lain untuk bekerja sama dengan mungkin bapak angkat. Jadi setiap cabur nanti, setiap cabang olahraga yang ada di bawah KONI, saya akan mencoba menarik dan juga mengajak bagaimana caranya supaya industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi ini bisa bekerja sama. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dan juga meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Jambi. Terus misi saya berikutnya yaitu bagaimana kita mulai dari usia dini. Ya, mungkin kita saring bibitnya mulai dari usia dini. Ya kan, tidak ujuk-ujuk, ya kan, tidak tiba saatnya baru atlet itu dipilih. Jadi kita bina dari awal, mulai dari tingkat mungkin SD, SMP, itu kita penyaringannya pembinaannya harus mulai dari sedini mungkin. Itu misi saya ke depan. Oke, terkait misi Bapak Sanusi nih Pak Raplis, apa tanggapan Bapak sehingga Bapak mendukung Pak Sanusi menjadi Ketua KONI? Ya, terima kasih Pak. Kami dari PASI, sebagaimana kita ketahui bahwa yang sudah mendaftar, mempermulir di
TPP untuk penjaringan dari Ketua KONI Provinsi Jambi 3. Yang pertama itu adalah Pak Sanusi, kedua adalah Pak Budi Setiawan, kemudian adalah Hasan Maburi. Semua ketiga ini adalah orang-orang baik yang untuk punya niat baik untuk memajukan olahraga di Provinsi Jambi. Nah, kenapa PASI atau Atletik Provinsi Jambi memilih Pak Sanusi? Kita melihat bahwa yang pertama kita melihat adalah SDM. SDM itu latar belakang pendidikan daripada calon tadi. Kalau kenapa harus Pak Sanusi? Karena beliau adalah sarjana olahraga. Kalau orang sarjana olahraga tentu hatinya, jiwanya itu ada olahraga. Dia punya kemampuan untuk memanage nanti olahraga ke depan. Kemudian kedua, beliau adalah seorang anggota kepolisian. Kalau seorang kepolisian kita punya leadership, punya kepemimpinan, punya manajemen dalam mengatur pada struktur KONI ke depan tentu. Kemudian tentu karena beliau kepolisian punya integritas yang kuat, disiplin dalam nanti memanage. Kalau beliau terpilih untuk menjadi ketua KONI, tentu beliau harus tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah kami dalami ke dalam lagi, beliau selama ini pengurus KONI hanya mengandalkan dana hibah dari pemerintah. Setelah kita dalami kembali, beliau punya ada link-link keluar, jadi tidak mengandal dana-dana dari pemerintah. Oke, baik pemirsa, menarik sekali tentang latar belakang dari Bapak Sanusi yang akan mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di BTV Inspiratif. Selamat sore pemirsa BTV Jambi, kembali bersama saya Salsa Ayu Amelia dan masih bersama Bapak Sanusi, narasumber kita hari ini, dan juga pendukungnya ada dari cabur Bapak Rafli dan Bapak Ali. Dan tentunya pemirsa terkait latar belakang sudah kita bahas, siapakah Bapak Sanusi, beliau juga anggota dari kepolisian tentunya ya Pak ya. Benar. Dan apa yang melatar belakangi sehingga Bapak ingin mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi, padahal Bapak Sanusi ini adalah seorang anggota kepolisian? Ya, baik Mbak Salsa ya. Perlu mungkin pemirsa ketahui, memang saya berasal dari kepolisian, yaitu berpangkat AKBP, ya, Ajun Komisaris Besar Polisi. Sekarang berdinas di SPN Polda Jambi. Adapun yang menarik saya karena program pimpinan presisi Kapolri dan juga kami diminta turun ke tengah-tengah masyarakat. Jadi di samping saya meluangkan waktu untuk di masyarakat, saya juga mengajak mungkin masyarakat yang apalagi zaman sekarang kan anak muda itu sudah banyak yang potensi ke gadget dan juga pengaruh narkoba. Betul. Kan di samping itu nanti saya akan mencari anak muda, mengajak sama-sama dengan saya mungkin bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat kan sambil menyampaikan pesan-pesan Kaptimas. Saya juga bisa mengajak mereka untuk gabung, mari kalian mau gabung di olahraga mana, itu yang ingin saya cari, bibit-bibit yang seperti itu yang di tengah-tengah masyarakat. Jadi sehingga profesi saya dengan profesi saya sebagai anggota kepolisian dan juga hobi saya di olahraga bisa tersalurkan. Itu Mbak Salsa. Dan bagaimana persyaratan untuk menjadi calon Ketua KONI Provinsi Jambi? Persyaratan untuk menjadi Ketua KONI yaitu diantaranya didukung oleh minimal 3 dukungan KONI kota atau kabupaten. Yang kedua didukung oleh minimal 17 cabang olahraga yang ada di KONI Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah sampai saat ini dukungannya sudah melebihi yang sesuai yang ditargetkan oleh
tim persyaratan gitu. Persyaratan ya, sesuai persyaratan. Terus termasuk cabang olahraga, alhamdulillah sampai sekarang teman-teman bahu-membahu dan juga datang kepada saya untuk memberikan dukungan karena melihat visi dan misi saya tadi. Visi makanya banyak cabur yang memberikan dukungan kepada saya dan alhamdulillah dukungan tersebut mudah-mudahan menjadi baik dan menjadi amanah bagi saya nanti. Siap bertarung ya. 5 Mei baru pengembalian formulir, terus nanti dan selanjutnya pemilihannya tanggal 14-15 Mei. Oke. Itu sistem pemilihannya seperti apa, Pak? Saya ingin tahu juga nih. Sistem pemilihan kalau yang saya lihat dari tim penjaringan dan penyaringan itu tim TPP. Yaitu sistemnya apabila nanti ketiga calon terpenuhi persyaratan tersebut seperti minimal 3 dukungan KONI kota atau kabupaten, terus cabang olahraga 17, jika ketiga-tiganya masuk maka akan diverifikasi tanggal 10 dengan tanggal 11 akan diverifikasi oleh tim TPP tersebut. Kemudian ternyata ketiga-tiga itu masuk, maka akan dilakukan musprov ya, musyawarah provinsi, yaitu di saat itulah pemilihan votingnya yang dipilih oleh masing-masing cabur dan ketua KONI yang ada di provinsi Jambi. Jadi ada 11 ketua KONI tambah cabur-cabur yang ada di bawah yang lainnya. Oke, baik Pak Ali. Terkait dukungan ini ya, bagaimana tanggapan Bapak Ali terkait persyaratan serta sistem pemilihan yang akan dilakukan oleh pemilihan ketua KONI nanti? Bagaimana Pak Ali? Salah satu faktor saya pribadi dari cabang olahraga kriket mendukung Bapak Mas Sanusi adalah adanya salah satu persyaratan yang penting, bahwasanya sebelum tahun 2022 itu calon seorang ketua KONI itu tidak boleh dari TNI, Polri, dan ASN. Artinya sudah dituangkan di tahun 2002 TNI, Polri, ASN itu tidak boleh mencalon jadi calon ketua KONI. Setelah tahun 2022 pasal 11 tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah dituangkan bahwasanya TNI, Polri, ASN dibolehkan menjadi calon ketua KONI provinsi, pengurus KONI. Hal yang ini mungkin saya pribadi menarik, kebetulan juga saya ASN. Untuk kali ini kita beri kesempatan dari polisi, nanti ada dari TNI, mudah-mudahan saya akan mencalon juga dari nanti besoknya. Jadi giliran ya. Berkaitan juga tambahan berikutnya yang sudah beliau sampaikan, bahwasanya tim TPP kita yang dibuat oleh KONI untuk sebagai salah satu panitia untuk penjaringan ini sudah bekerja semaksimal mungkin dan persyaratan sudah juga ditampilkan, bahwasanya sesuai dengan hasil rapat kerja daripada KONI Provinsi Jambi pada Desember tahun 2024 kemarin itu sudah disampaikan bahwasanya sebelum bulan 6 berakhirnya kepengurusan KONI Provinsi Jambi, mudah-mudahan sudah terjadinya pemilihan untuk calon ketua KONI ini. Ketua KONI kita, dan alhamdulillah sudah ada yang muncul 3. Tentu boleh dikatakan ini sudah merupakan suatu demokrasi untuk pencalonan. Tentu kita berusaha mencari dukungan. Alhamdulillah apa yang disampaikan beliau, bahwasanya dukungan sebagai persyaratan 17 cabur dan 3 KONI kabupaten kota, beliau sampai saat ini sudah memenuhi target. Dan insya Allah tanggal 5 paling terakhir, insya Allah beliau akan mengembalikan formulir ke panitia penjaringan di KONI Provinsi Jambi. Oke, luar biasa pemirsa. Terkait tanggapan dari Pak Ali, memang Bapak Sanusi sudah mengumpulkan 17 cabur, bahkan lebih daripada target tersebut. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Raplis, bagaimana sebagai pendukung dari cabur? Ya, kita sebagai pendukung dari Pak Sanusi kan wajib optimis apa yang telah dilakukan oleh tim. Untuk prasyarat alhamdulillah sudah cukup. Kami menegaskan kenapa kami tetap
fokus pada Pak Sanusi. Kemudian karena beliau adalah orang yang profesional. Kenapa begitu? Beliau tidak punya tujuan antara untuk menjadi ketua KONI. Kalau kita punya tujuan antara untuk popularitas untuk menjadi ketua KONI, nanti kan kita tidak fokus untuk mengurus kemajuan olahraga ke depan. Kita konsisten untuk Pak Sanusi ini. Kenapa begitu tadi? Karena dia tidak punya tujuan lain selain tadi untuk memajukan prestasi olahraga di Provinsi Jambi. Betul. Tidak ada tanda kutip untuk popularitas, tidak ada. Itu demikian. Dan mungkin pemirsa, Bapak Sanusi ini akan mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi karena memang untuk prestasi anak-anak muda-mudi yang ada di Provinsi Jambi tentunya. Dan para pendukung dari cabur 17 cabur yang ada tentunya akan siap mendukung Bapak Sanusi untuk maju sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi. Namun kita akan membahas bagaimana program-program yang akan dilakukan oleh Bapak Sanusi terkait ketika Bapak Sanusi terpilih menjadi seorang Ketua KONI Provinsi Jambi. Namun kita tunggu sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di BTV Inspiratif. Selamat sore pemirsa BTV Jambi, kembali bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas program-program apa saja yang akan nanti Bapak Sanusi lakukan ketika terpilih menjadi Ketua KONI Provinsi Jambi. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus dibahas karena apa tujuan, selain tujuan, bagaimana program dan apa strategi selanjutnya yang akan digelorakan oleh Bapak Sanusi. Mungkin Bapak Sanusi, kita akan membahas bagaimana program-program yang akan dilakukan Bapak ketika terpilih nanti. Oke, terima kasih Mbak Salsa dan pemirsa BTV. Program saya ke depan tentu seandainya saya diamanahkan ya untuk menjadi Ketua KONI 2025-2029, saya akan sudah tuangkan kepada beberapa cabur-cabur dan sudah saya paparkan program-program yang akan saya laksanakan untuk jika diamanahkan. Untuk menjadi Ketua KONI. Yang pertama tentu saya akan melakukan konsolidasi dulu. Konsolidasi baik antar KONI yang ada dalam Provinsi Jambi dan sesama ketua cabang olahraga yang ada di bawah KONI. Yang mana tentu saya akan melihat, mengecek kira-kira apa kelemahan, kekurangan dan juga yang ada selama ini. Dan juga kita melihat bahwa tentu perlu adanya pembinaan, ya kan? Mungkin di segi atlet apa yang perlu kita perhatikan. Yang kedua di segi pelatih, ya pelatih apakah perlu kita datangkan mungkin dari luar atau ada pelatih yang dari dalam saja yang potensial, ya kan? Yang perlu kita cek seperti contoh yang seperti dulu renang kita terkenal di Provinsi Jambi, ya kan, Provinsi Jambi bahwa setiap PON, setiap event-event internasional malah Jambi jadi kebanggaan dulu. Tapi saat ini kan sudah hilang renang itu, padahal mereka bisa dijadikan mungkin ditarik ke sini untuk jadi pelatih. Nah, itulah yang perlu kita konsolidasikan, cek. Yang berikutnya tentu kerjasama dengan pemerintah, mengajak pemerintah untuk bekerja sama. Bagaimana caranya, baik dari Pemda maupun instansi lain, termasuk dari pihak swasta, ya kan? Bagaimana sama-sama kita memberikan support, mendukung baik sarana maupun prasarana terhadap kegiatan untuk meningkatkan prestasi olahraga Provinsi Jambi ini. Dan ketika Bapak Sanusi terpilih menjadi Ketua KONI Provinsi Jambi, event-event apa yang akan Bapak laksanakan? Ya mungkin banyak ya cabang-cabang olahraga yang menarik masyarakat, yang bisa untuk meningkatkan prestasi. Seperti mungkin kita bisa melihat dari dulu terkenal kita ini dayung, mungkin bisa di sungai kita kan luas, jadi bisa kita manfaatkan. Di samping itu bagaimana kita event-event setiap apa kita laksanakan. Yang kedua kita melihat atlet-atlet peringkat untuk
bola kita di Provinsi Jambi ini kan kita lihat sendiri bagaimana sepak bola di Provinsi Jambi kan jauh dari dibanding provinsi lain. Nah, itu mungkin kita mulai dari tingkat daerah, mungkin selalu kita adakan pertandingan-pertandingan ataupun penjaringan. Kalau yang memang bisa kita ajak perusahaan untuk atlet yang berprestasi, apakah kita latih atau dilatih di tempat lain, nanti kalau sudah kita tarik ke sini, atau pelatihnya kita datangkan ke sini, ya kan, pelatihnya kita datangkan sini untuk mencapai target yang prestasi yang lebih baik itu tadi, Mbak Salsa. Saya pengen tahu nih, apa tanggapan Bapak terkait stadion baru yang dibangun oleh Pemprov? Bagus, stadion yang baru itu cukup bagus. Jadi banyak tempat, karena kita Jambi ini kan cuma baru di stadion KONI yang ada kan. Dengan bertambahnya ini bertambah lagi kesempatan mungkin anak-anak muda dan juga para atlet untuk berlatih tempatnya. Saya sangat senang, bangga terhadap apa yang sudah dibangun oleh Pak Gubernur Provinsi Jambi ini, Pak Al-Haris. Karena ya itu tadi, belum ada stadion yang megah untuk Provinsi Jambi yang bisa kita banggakan. Ya kan, dengan ada stadion ini mudah-mudahan jadi ikon dan kebanggaan untuk Provinsi Jambi dan juga kebanggaan untuk atlet, karena informasinya sesuai dengan standar nasional, ya, sesuai dengan standar nasional yang beliau dirikan. Makanya saya salut dengan Bapak Gubernur memperhatikan betul terhadap olahraga di Provinsi Jambi ini. Dan bagaimana tanggapan Bapak Ali atau Bapak Raplis terkait program-program yang sudah disampaikan oleh Bapak Sanusi, dan bahkan Bapak Sanusi sudah menyampaikan strateginya, bahkan event-eventnya juga sudah disebutkan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ali? Baik, yang disampaikan Pak Sanusi adalah program yang beliau siapkan, yang intinya bahwasanya KONI itu adalah merupakan suatu wadah mediator atau fasilitator untuk daripada cabur. Memang pada hakikatnya pembinaan yang hakiki itu ada pada cabur untuk atlet. Tapi fungsi daripada KONI ini adalah merupakan mediator atau fasilitator. Nanti bagaimana program beliau tadi mendongkrak, memacu daripada berkonsultasi dengan pemerintah dan daripada instansi baik swasta itu untuk mendukung daripada cabur-cabur yang membina atlet tersebut. Tapi alhamdulillah kita bangga sendiri sebagai masyarakat Jambi, pemerintah kita melalui Bapak Gubernur Al-Haris itu sudah menciptakan satu ikon yang besar, bahwasanya di Jambi sudah ada juga sarana olahraga yang boleh dikatakan berstandar nasional sepak bola, dan insya Allah di sampingnya ada track atletik. Mudah-mudahan fasilitas ini bisa diberikan oleh masyarakat Jambi, dan kita selama ini juga boleh dikatakan masyarakat terutama di bola itu adalah miliknya cabang olahraga masyarakat. Kita belum melihat bagaimana masyarakat Jambi berkiprah di tingkat nasional. Mungkin kalau ada klub-klub yang ada di Jambi bisa berkiprah nasional, mungkin itu adalah merupakan suatu kebanggaan daripada masyarakat Jambi. Ya, ini ya kita masyarakat Jambi sangat berterima kasih kepada pemerintah melalui Pak Haris yang telah memberi ini, dan insya Allah Bapak Sanusi seandainya terpilih diamanahkan beliau menjadi ketua KONI di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan beliau bisa berkonsultasi penuh secara maksimal dengan pemerintah dan pihak-pihak swasta lainnya. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Pak Raplis ketika Bapak Sanusi terpilih menjadi ketua KONI? Ya, sesuai yang pernah kami bicarakan dengan Pak Sanusi, nanti setelah beliau terpilih, beliau akan mapping sarana mana yang harus prioritas harus diperbaiki. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahun ke depan ini Provinsi Jambi itu tidak pernah melaksanakan event nasional ataupun event regional. Bagaimana kita harus bisa melaksanakan itu? Tentu sarananya harus diperbaiki dulu. Nah, setelah sarana diperbaiki, maka kita bisa fokus untuk menunjukkan prestasi. Itu yang seperti yang pernah kami bicarakan dengan Pak Sanusi. Dan makanya ke depan ini kita memang harus fokus untuk mendukung Pak Sanusi. Itu kami mengajak pada seluruh cabur KONI untuk mendukung Pak Sanusi, karena beliau mempunyai integritas, punya visi yang tajam untuk membangun prestasi olahraga Provinsi Jambi dalam program Jambi Mantap. Saya tambahkan sedikit Mbak Salsa ya. Kita mungkin merasakan sendiri ya, saya lah yang merasakan sendiri.
Sampai saat ini kita belum pernah untuk Porwil, bukan olahraga wilayah. Dan juga PON, apalagi PON, ya kan jauh sama sekali. Mungkin dengan perhatian Pak Gubernur saat ini, mungkin bisa ke depannya, mungkin di tingkat nasional bisa memperhatikan, bisa jadi menjadi tuan rumah kita di Jambi. Itu yang kita harapkan dengan adanya perhatian pemerintah itu sendiri. Makanya kami, saya walaupun belum terpilih sebagai Ketua KONI, saya selaku Ketua ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia Provinsi Jambi, bangga dengan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah terhadap sarana yang ada saat ini, Mbak Salsa. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih bagus. Dan terakhir nih Pak Sanusi, apa tanggapan Bapak dan apa yang akan Bapak sampaikan untuk pemirsa BTV? Terima kasih pemirsa BTV. Mudah-mudahan ke depan Provinsi Jambi lebih mantap lagi, didukung dengan prestasi olahraga. Ya, karena di mana kita bisa semua masyarakat bisa berkecimpung, bisa menikmati dan juga bisa berolahraga, dan dengan adanya fasilitas sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah, dan sehingga tercipta atau lahirlah bibit-bibit atlet itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ke depan KONI ataupun cabang olahraga di Provinsi Jambi melahirkan atlet-atlet yang profesional dan juga yang juara. Itu harapan ke depan, Mbak Salsa. Baik, luar biasa pemirsa, inilah seorang Bapak Sanusi, beliau juga anggota kepolisian dan juga sebagai calon Ketua KONI Provinsi Jambi. Dan tentunya pemirsa, untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga tentu harus memiliki optimis yang maksimal. Betul. Dan tentunya harus dengan keyakinan bagaimana caranya agar Provinsi Jambi ini lebih maju di bidang olahraga di tangan Bapak Sanusi. Insya Allah. Luar biasa pemirsa. Dan cukup sekian, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Sanusi, Bapak Rapis, dan Bapak Ali telah hadir di studio kami BTV Jambi ya dalam program BTV Inspiratif. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.